Pas nggak? Masih. Bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, aku Aidi kembali lagi dalam program kita dari divisi penerimaan mahasiswa baru, yaitu Know Your Campus. Jadi Know Your Campus ini adalah program kegiatan yang menceritakan atau berbagi pengalaman dalam seputar informasi kampus di Alkosimia, mulai dari penerimaan, kegiatan sehari-hari maupun info khusus tentang Alkosimia. Bagi teman-teman yang belum pernah melihat atau memperhatikan Know Your Campus episode pertama, kita juga pernah melaksanakan Know Your Campus episode pertama, yaitu tentang perjuangan mahasiswi pertama di Alkosimia. Gimana sih perjuangan mahasiswi pertama di Alkosimia? Nah, lanjut sekarang kita ke Know Your Campus episode 2, yaitu kegiatan di luar perkuliahan. Bisa ngapain aja sih? Nah, banyak nih Kak. Banyak. Kak Pawas aja ya kita panggilnya nih. Banyak nih Kak yang bertanya, Alkosimia itu ada apa aja gitu. Ngapain aja gitu di kampusnya? Apa cuma belajar terus kembali ke asrama atau gimana? Mungkin kita perkenalkan dulu pada narasumber kita sekarang, yaitu Kak Pawas Ritonga. Mungkin bisa perkenalkan dulu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Aku ID sekalian, perkenalkan nama saya Fawas Ritonga. Saya berasal dari Kota Medan dan alhamdulillah pada semester ini saya duduk di semester 6. Dan jurusan yang saya ambil di sini kuliah Syariah wa Dirasah Al-Islamiyah. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Udah hampir lulus nih ya Kak ya. Tinggal 2 semester lagi, Masya Allah. insyaallah. Perkenalkan, saya Muhammad Fadlila, mahasiswa Fakultas Al-Quran di Alkosimia tahun 2020. Nah, langsung aja nih Kak. Kemarin banyak di DM tuh yang nanya, kegiatan di Alkosimia itu apa aja sih? Mungkin bisa dijelaskan khususnya kegiatan yang di luar perkuliahan. Di luar perkuliahan. Iya. Ya sebenarnya kita sekarang ya semester sekarang ini dimulai dari kalau nggak salah setahun yang lalu. Jadi masa aktif untuk perkuliahan itu dalam seminggu cuma 4 hari. Oh iya. Tetapi dulu pada zaman saya masih pertama-tama kali masuk ke sini itu 5 hari. Oh. Jadi 2 hari libur, 5 hari masa aktif untuk kuliah. Tapi sekarang kurang tahu juga entah dari kampusnya sendiri atau dari bagian departemen pendidikan sini, sekarang masa aktif untuk perkuliahan 4 hari dan hari libur 3 hari, ya kan. Sebenarnya ada plus minusnya sih. Ya, plus minus plusnya ya tentu kita memiliki ruang waktu yang lebih banyak, yang lebih longgar untuk mempelajari keterampilan lain, maharah yang lainnya. Kekurangannya ya mungkin jadwal kuliah kita berkurang. Ya otomatis kan sistem belajar mengajar di kampus berkurang. Oh. Jadi yang seperti judul kita pada hari ini, kegiatan yang di luar kampus. Sebenarnya banyak ya kegiatan yang di luar kampus. Ya,
Jadi kegiatan di luar kampus supaya enak kita urutkan dari satu persatu ya. Iya. Nah, yang pertama tuh ada seminar ilmiah ya. Jadi di kampus ini kita bandingkan ke dua sisi ya, dulu sebelum COVID dan setelah COVID. Jadi dulu sebelum COVID ya seminar-seminar ilmiah itu biasanya kan di-post di di grup Iya, di grup di Instagram Iya. Al-Qasimiyah University. Tapi dulu tuh sistemnya ya kita daftar ya kan, setelah daftar ya kita nanti offline. Jadi tatap muka sama pematerinya. Oh iya. Tapi sekarang ketika corona ini ya cuma sekedar Zoom aja. Jadi nggak bisa tatap muka gitu, kayak ya pembatasan lah istilahnya gara-gara corona kan. Terus ada lagi namanya halaqah ya, halaqah kitab. Dulu yang sering saya ikutin, nggak terlalu sering sih, ya jarang juga. Jadi halaqah kitab itu biasanya diadakan oleh kayak organisasi Muntadal Islami lah di sini, organisasi keislaman di Syarjah, yang mana organisasi keislaman di Syarjah itu bekerja sama dengan kampus. Jadi dulu dilaksanakannya di Masjid Al-Qasimiyah. Iya. Jadi kita daftar juga tuh, nggak bisa asal langsung ikut. Kita daftar dulu, kita register. Nanti setelah kita daftar tersebut, nanti ada kayak dikasih kartu, yang mana kartu tersebut untuk syarat kita untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi halaqah kitabnya nanti ketika kita login tersebut nanti dikasih bukunya sama mereka. Jadi masyaih-masyaihnya, guru-gurunya nanti membahas tentang buku tersebut. Ya, tapi sekarang ya kan zaman corona ya seperti itu juga, kita nggak bisa tatap muka langsung. Iya, betul. Jadi kita ya cuman sekedar ngelihat Zoom ya kan, buku buku aslinya pun atau buku cetaknya kita nggak dapat juga, paling materi-materi online seperti PDF, PowerPoint, sekedar gitu aja. Oh iya kan ya. Kalau untuk seminar ilmiah itu apa ada dosen dari kampus atau ada pembicara dari luar kayak gitu? Seminar dari kampus ada dari dosen-dosen dari kampus, dan ada juga dosen dari luar, contohnya Universitas Syarjah, American University, dan ada juga staff-staff kayak organisasi atau perusahaan-perusahaan luar. Misalnya contohnya kayak ada jurusan ekonomi kan, tentang membahas tentang ekonomi di negara UAE. Itu biasanya dari staf-staf perusahaan di luar kampus gitu. Tapi kebanyakan sih dari dosen kampus. Oh iya. Kalau ya, tadi kan sempat nyinggung masalah halaqah nih. Masalah halaqah. Halaqah itu apakah ada halaqah kitab khusus atau cuman ketika halaqah satu itu aja atau berlanjut gitu? Halaqahnya. Halaqah yang saya tahu ya, ketika zaman offline tersebut biasanya itu cuma satu buku doang. Oh iya. Ya kan, itu satu buku doang biasanya, minimal dulu tuh seminggu waktunya buat satu kitab itu. Buat satu kitab. Ada juga yang sebulan sampai 2 bulan. Jadi beda-beda tergantung buku apa yang kita bahas gitu. Tapi biasanya jadwalnya tuh nggak setiap hari. Jadi misalnya seminggu ada 3 kali. Jadi selama seminggu 3 kali sampai 2 bulan ya kira-kira ya dalam sebulan nggak full 30 hari, kita paling hitungannya 12 atau 13 kali masuk lah gitu. Iya. Jadi teman-teman ya tenang aja, di sini cukup ada kegiatan untuk dari kampusnya, khususnya ada di seminar ilmiah maupun di halaqahnya ya. Jadi setiap seminggunya ada ya mungkin, minimal seminggu. Ya kayak seminar juga kan. Seminar juga. Waktunya biasanya seminggu sekali ya. Seminggu sekali. Juga biasanya di hari libur ada biasanya. Oh iya. Bukan hanya di hari aktif kelas saja. Di hari libur juga ada biasanya. Ada pertanyaan nih Kak. Kalau seminar ilmiah itu apakah wajib atau yang mau aja gitu? Sebenarnya kalau kita lihat dari pengumumannya ya kayak diharuskan sih. Oh iya. Bukan wajib sih, diharuskan sih. Jadi ya yang mau aja, misalnya membahas tentang syariah. Jadi ya diharuskan untuk tulab syariah. Tetapi semua dari jurusan mana maupun di jurusan ekonomi, Quran, adab, bahasa ataupun jurusan atau lagi ittisal, komunikasi, boleh ikut semua. Tapi diharuskan untuk
mata kuliah ya khusus sana, khususiyah gitu, Iya. khusus misalnya itu seminar untuk Syariah, syariah, diharuskan yang syariah. masih syariah. Tapi kalau misalnya jurusan Quran pengen ikut, ya nggak apa-apa, no problem. Iya. Gitu. Lanjut, ada apa lagi sih Kak, selain dari kampus, kegiatan dari kampus yang kegiatan di luar kuliahan itu selain di kelas atau tatap muka yang lainnya? Nah, tadi kan udah kita bahas tentang seminar dan halaqah. Iya. Ada juga, ini saya bandingin lagi ya. Ada yang dulu offline dan dulu online. Dan sekarang online. Dulu offline kita di asrama disediakan halaqah tahfiz. Oh, di asrama itu. Di asrama. Jadi di asrama ada ruang tamunya. Nanti di sana setiap habis isya itu ada halaqah tahfiznya. Kecuali hari libur ya, hari aktif aja. Itu ada aktif. Hari aktif aja. Halaqah tahfiz nanti musaminya yang dengar tasmiah kita nanti datang ke sana. Jadi kita itu juga bukan keharusan ya, yang mau aja kayak ekstrakurikuler juga lah ya. Nanti kita datang ke sana dari habis isya ya, seperti biasa sistemnya ya, antrian gantian, maju satu, selesai setoran hafalan gantian, habis itu yang satunya lagi setelah selesai laporan gantian dan segitu dan begitu seterusnya. Terus kalau sekarang ketika zaman corona tetap ada juga. Gimana tuh Kak? Kan udah ada perbedaan pastinya ya. Pasti, tapi permasalahannya itu ya, kita kan kampus kan ketat ya. Ketat kan. Apalagi terkait sekarang masalah pandemi, corona kan. Orang-orang luar dulu untuk masuk ke kampus aksesnya gampang. Ya kan, contohnya ketika sholat Jumat ya silakan masuk aja. Habis itu kalau ada staff-staff yang luar pengen masuk ya silakan masuk aja. Tetapi semenjak corona ini itu diperketat semua. Karena kampus kan pasti menjaga keselamatan mahasiswanya. Jadi selama kita sekolah di sini, mahasiswa di sini sekolah di sini, itu seluruhnya tanggung jawab kampus, termasuk kesehatan. Jadi semenjak corona ini, halaqah tahfiz dipindahkan ke online. Jadi setoran tasmi melalui Zoom seperti itu. Bagaimana sistemnya? Apakah ada jadwal atau cuman kita tasmi aja gitu? Jadwalnya setahu saya soalnya semenjak corona ini udah mulai gak ikut lah, karena ada kesibukan lain juga kan. Jadi yang sekarang ini ketika corona habis isya kita setoran lewat Zoom seperti itu. Bedanya offline dan online aja sih. Ya, waktunya tetap. Ya kan, kalau Anda dari Fakultas Al-Quran kan waktunya katanya waktu itu di Fakultas Al-Quran itu ada tempat khusus buat halaqah tahfiz atau buat setoran tahfiznya. Betul. Apakah yang antum tahu sekarang masih ada atau gimana? Kalau dulu pas itu kan baru kan, kuliah itu kan baru. Yang ada ruangan khususnya untuk setoran tuh biasanya pagi kita bisa setoran, habis itu siang bisa setoran juga, sore ada setoran juga. Tapi semenjak corona ini kayaknya nggak ada kelihatan sih ininya. Belum mulai aktif kembali. Karena semenjak corona ini banyak kegiatan kampus itu yang dulu dilaksanakan rutin ketika offline itu jadi mulai sedikit demi dikit jadi hilang. Maka kita doakan saja semoga pandemi ini cepat selesai. Semoga rutinitas kampus berjalan lancar seperti biasanya. Nah, untuk halaqah tahfiz ini nih Kak, apakah kita yang dari fakultas khususnya di Al-Quran, Syariah atau di sastra Arab maupun komunikasi, ekonomi, apakah ada syarat khusus gitu untuk ikut halaqah itu? Kalau untuk halaqah tersebut nggak ada syarat khusus, yang penting kemauan aja sih. Kemauan. Karena kan banyak juga yang maaf kata dari jurusan ekonomi dan komunikasi dia nggak ada background agamanya lah ya, mungkin nggak ada hafalan mereka dari rumah kan. Jadi ketika mereka ikut halaqah tahfiz itu ya memang dimulai dari awal, dari juz 30 seperti itu. Nah, kan ini halaqah tahfiz nih. Kemudian ada mungkin dari beberapa mahasiswa yang merasa dirinya tuh kurang di tahsinnya. Apakah ada halaqah tahsin juga, apa sama atau berbeda? Untuk halaqah tahsin yang untuk kegiatan rutinitas ini tidak ada. Tidak ada. Tetapi ada seminar-seminar ya tentang mengkaji tentang tahsin tersebut. Yang rutinitas ini cuma tahfidz doang. Untuk tahsin insya Allah selanjutnya kita harapkan ada sih. Iya. Mungkin sobat Aku ID yang ingin tahu atau lebih dalam mengetahuinya,
mungkin karena kita di kampus ini karena pandemi, intinya tuh karena pandemi ya, semuanya semenjak pandemi berubah total, Iya. hampir bisa dibilang total juga ya. bisa total juga. Nah kan kita sudah membahas yang di kira-kira kebanyakan di Zoom nih, kebanyakan melalui Zoom. Nah kalau kan di kampus ini ada perpustakaan tuh kan. Betul. Apakah kita sebagai mahasiswa apakah bisa ke perpustakaan itu setiap hari atau mungkin ada waktu tertentu? Untuk perpustakaan ya kita nggak ada problem sih untuk datang ke sana, cukup biasanya ketika memasuki perpustakaan, gedung perpustakaan tersebut ada cek PCR atau cek COVID. Itu kan wajib kan pada masa pandemi sekarang. Terus untuk waktunya biasanya saya kurang tahu juga ketika waktu libur ya. Kalau untuk waktu biasanya dari pagi sampai dengan menuju Isya gitu. Tapi untuk hari libur kurang tahu juga, tergantung petugas perpustakaannya. Karena biasanya petugas perpustakaannya ada yang dibuka pagi sampai sore, ada yang tiba-tiba dibuka sore juga, seperti itu. Kalau misalnya hari aktif biasanya dari pagi sampai dengan menuju sholat Isya, seperti itu. Ya, jadi kita bisa berkunjung ke perpustakaan setiap waktu yang kita mau ya. Setiap waktu yang kita mau, insya Allah. Hari aktif ya. Kalau misalnya hari libur biasanya tergantung staf muazzaf perpustakaannya. Nah mungkin dari kita tuh, dari mahasiswa, mungkin ada yang pengen mengetahui nih, gimana sih, apakah ada syarat itu, apakah kita bisa meminjam buku atau apa kita harus baca di situ aja, apakah ada waktu khusus buat bacanya? Gimana nih Kak? Dua-duanya bisa. Pertama baca di situ juga bisa, yang kedua dipinjam, dibawa pulang bisa juga. Tapi persyaratannya kita harus, sistemnya ada kayak scan kartu mahasiswa, dan nanti kayak ditulis tanggalnya ada di buku buku catatan staf perpustakaannya, tanggal segini harus kembalikan. Jadi seperti itu. Biasanya berapa lama tuh Kak kembaliin buku? Dulu saya pernah 2 minggu. Oh 2 minggu. Cukup lah itu untuk baca. 2 minggu cukup sih untuknya. Misalnya 2 minggu batas waktu terakhir untuk kembalikan buku, habis itu bisa kita lanjut lagi. Oh bisa ya. Nanti kita tulis lagi di buku laporan stafnya, kita balikin dulu bukunya, kita bilang, Ustadz, ya kan, saya ingin minjem buku ini lagi, nanti ditambahin. Soalnya batas waktunya itu ada, ya kan, nggak bisa kita seenaknya aja minjem buku itu. Langsung ambil aja itu nggak bisa ya. Juga kalau misalnya buku yang kita pinjam hilang, ya kan, hilang ataupun sobek, ya ataupun ada ada problem lah, ya kita diharuskan untuk mengganti buku tersebut, seperti itu. Nah kalau kan perpustakaan kita itu cukup gede ya bisa dibilang. Apakah menurut antum itu lengkap atau bagaimana? Setelah Hana cek, ya kan, dulu pernah ada pelajaran manahijul bahas. Jadi kita bagaimana cara menulis bahas kan. Jadi kan ada memang setiap bahas yang kita tulis ada 20 marja. Jadi referensinya harus 20 buku. Jadi ada buku yang pengen ana tulis buat di bahas tersebut, itu nggak ada di di perpustakaan. Ya kan? Apakah ada solusinya? Di perpustakaan tersebut, kalau saya jujur ya, itu belum terlalu lengkap. Jadi tapi insya Allah buku dari setiap jurusan, insya Allah ada di sana. Ya kan, dari jurusan Quran, jurusan Syariah. Tapi saya nggak menjamin bahwasanya buku yang pengen kita cari di sana itu pasti ada. Karena mungkin tidak ada seperti yang saya rasakan kan kemarin ketika menulis bahas tersebut, ya kan. Jadi solusinya ketika kemarin saya nggak dapat ya, saya biasanya download aplikasi namanya Maktabah Syamilah itu. Jadi Maktabah Syamilah itu kayak aplikasi perpustakaan lengkap, ya alam lah. Jadi semua buku insya Allah ketika kita nyari kodenya ini enter udah keluar bukunya. Tapi berbentuk PDF gitu online. Gak lengkap loh. Sebenarnya kita juga kadang karena pandemi atau stok buku mungkin dari di kuliah juga ada yang PDF ya sebagian. Ada yang PDF. Karena sebagian juga ada buku-buku dari buku-buku pelajaran itu tidak tersedia.
ya kan. Jadi materinya gimana kita tanya, ya materinya ini cuma PDF nggak PowerPoint gitu. Tapi insya Allah ya sebenarnya bukan masalah bukunya sih, ya kan. Sekarang masalah ilmunya sih, ilmunya yang kita dapat itu sih. Soalnya kan PDF sama buku ya sama aja, bedanya satu berbentuk online, ya kan, satu berbentuk apa namanya kitab lah, asli lah gitu lah, bisa disentuh istilahnya. Kalau Itu aja Bang sih. Pawas ini, Kak Pawas ini milih mana nih? PDF atau kitab asli nih? Sebenarnya Lebih mudah mana memahaminya? kalau saya ya setelah apa namanya 3 tahun di sini yang pelajarannya itu ada dari buku dan dari PDF, itu dua-duanya ada kelebihannya. Satu, kalau misalnya buku ya kan kita lebih enak, ya kan, lebih enak karena kita belajar dari asalnya langsung, asalnya langsung kan. Tapi kalau misalnya PDF, ya kan, PDF contohnya misalnya kita nih keluar, ya kan, keluar tapi kita malas bawa buku, Iya. ya kan, malas bawa buku bukan masalah kita nggak mau bawa buku ya, entah banyak barang Berat. akan berat. Nah, kita tinggal buka HP kan, tinggal buka PDF gini baca, entah misalnya di apa namanya di metro baca, di bis baca gitu. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kan tadi kita sudah membahas kegiatan di luar perkuliahan, khususnya di lingkupan kampus ya. Kampus. Apakah ada yang lain kegiatannya selain Ada. kampus itu? Ada yang lain. Jadi di sini kita bukan hanya apa namanya tentang belajar tentang jurusan yang kita pelajari ya. Di luar itu insya Allah ada. Contohnya di sini ada kepramukaan. Oh iya. Nah, jadi kepramukaan ini yang saya lihat ya kan. Jadi kepramukaan di sini skalanya internasional, ya kan. Tapi saya nggak ikut nih kepramukaan, ya kan. Karena mungkin menurut saya kepramukaan di sini sangat berbeda dengan kepramukaan yang dulu saya pelajari di pesantren. Nah, jadi kepramukaan di sini ya sama aja sih seperti kegiatannya. Ya kayak paskibra untuk apa namanya ketika hari kemerdekaan ya Yaumul Alam kan. Nah, itu apa namanya bagian-bagian pramuka mereka yang mengibarkan bendera. Nah, dan ada juga misalnya kayak kegiatan jambore waktu itu. Ada jambore di luar kampus. Saya lupa apa nama tempatnya. Pokoknya di sana mereka mengadakan jambore bersama seluruh mahasiswa internasional. Ya kan? Jadi lingkupannya bukan UAE doang. Nah, tetapi luar UAE juga ikut. Ya ada dari Asia juga ada, dari Eropa juga ada. Nah, dari apa namanya? Dari benua Afrika juga ada. Nah, jadi kegiatan mereka tuh jambore di luar ya bawa nama kampus dan bawa nama UAE juga. Tapi semuanya dari segala lingkup ada sih. Ada dari Waalaikumsalam. Ada dari negara apa namanya? Negara Afrika juga ada dari negara Eropa juga ada, Asia juga ada, seperti itu. Jadi nggak ada apa namanya? Nggak ada pengkhususan, nggak ada perkotak-kotakan, semuanya ada. Jadi kita bisa ikut pramuka gitu. Bisa ikut pramuka. Saya sebenarnya suka pramuka. Tapi gara-gara yang saya kan ada ngisi formulirnya. Iya, ada. Habis itu tanya sama teman, ada dulu teman sekamar dia ikut pramuka juga. Gimana sistem pramuka di sini? Ya sekedar gitu doang. Apa namanya? Kegiatan doang. Sedangkan saya kan sukanya apa namanya lebih ke skut apa namanya pramuka yang langsung ke alam luar lah, langsung ke alam luar. Ya kan entah apa namanya camping, lomba di luar. Kalau di luar ya, kalau di sini cuma sekedar ya pelajaran gitu doang, teori sih kebanyakan. Kalau untuk prakteknya kurang, seperti itu. Itu untuk pramuka. Terus ada juga ekskul di sini, ada juga melukis, ya melukis. Habis itu fotografi lah, kayak fotografi, melukis. Ada juga khot, ya kan rasmul khot, kita nulis khot. Habis itu ada juga desain Photoshop, CorelDRAW ada juga. Itu biasanya dilakukan seminggu sekali hari Sabtu, ya kan. Dan alhamdulillah kemarin saya ikut lomba fotografer di kampus. Alhamdulillah juara 1, ya kan. Alhamdulillah gitu kan. Apa namanya mungkin apa namanya berkat apa namanya doa orang tua juga sih. Kemarin sebelum ikut lomba doa juga. Ya itu, tapi saya nggak ikut ininya. Jadi ikut lombanya aja. Ya karena apa namanya jadwalnya kurang pas. Ya kan, bukan kita nggak mau ikut. Terus ada juga di sini itu dalam segi keterampilan ya. Ada juga di sini dalam segi olahraga.
Oh. Jadi olahraga di sini kita ada bela diri. Nah, bela diri di sini alhamdulillah kalau tidak salah sebelum Covid, jadi ada yang mewakilin kampus lomba di luar, ya kan? Di UAE suruh Emirat Arab. Alhamdulillah dia dapat juara 2 dan juara 3. Lomba apa itu? Lomba bela diri. Bela diri. Masuknya Nah, ke spesifiknya ada. masuknya ke apa ya? Taekwondo. Apa taekwondo? Bukan. Masuknya ke taekwondo seperti itu. Itu orang karena apa? Kazakhstan. 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 Pokoknya yang orang-orang Rusia gitu lah. Nah, jadi alhamdulillah dulu sebelum Covid ada lomba bela diri tersebut dari dari seluruh penjuru UAE. Alhamdulillah dari kampus kita dapat juara 2 dan juara 3. Seperti itu. Dan ada lagi ekskul sepak bola. Oh iya. Sepak bola. Tapi sepak bola di sini ya jarang juga sih. Maksudnya untuk tanding-tanding keluar. Biasanya untuk sepak bola di sini ya antar kuliah aja sih lombanya. Dalam lingkup internal aja. Kalau eksternalnya itu sebelum Covid tapi kalah dulu. Jadi kalau misalnya bola kayak gitu tuh apakah ada tim khususnya gitu kan? Ada tim khusus alkosimia gitu. Apakah ada atau dulu kuliahan gitu? Kok dulu ada seleksi. Ada nih. Dulu ya, sebelum Covid lagi. Sebelum Covid lagi. Dulu ada. Dulu kita pernah ikut lomba antar kampus. Tapi di bagian penyisian grup udah kalah. Tapi ya gimana lagi, pasti didominasi oleh orang-orang Afrika karena fisik mereka kuat, badan mereka tinggi, ya kan, tegap, tendangan mereka pun Masya Allah. Masya Allah. Asia ya dari Indonesia belum ada sih, dan Thailand yang ada. Gitu. Mungkin kita kalah saing sih. Dan ada juga ekskul namanya kriket. Kriket apa tuh Kak? Kriket? Kalau tahu kriket itu dia kayak baseball, baseball. tapi kurang tahu ya spesifiknya gimana. Tapi mirip baseball gitu, dilempar kayak bola kasti, habis itu dipukul pakai ada kayak pentungan. Yang pentungan itu ya. Tapi itu biasanya olahraga khusus orang-orang India, Bangladesh, Pakistan. Iya. Itu juga ada. Tapi memang mayoritasnya ya dari orang-orang mereka ininya, anggotanya. Kriket tersebut. Nah, kalau misalnya olahraga kayak gini tuh difasilitasi kampus atau kita sendiri tuh Kak? Kalau misalnya olahraga ya, untuk spesifiknya itu, kalau kriket sama bola, habis itu tadi apa? Bela diri, yaitu untuk lomba ya. Untuk lomba sih biasanya difasilitasi kampus. Tetapi untuk latihan ya biasanya kita sendiri gitu. Tapi nanti insya Allah untuk kedepannya semoga lebih tertib lagi ya. Semua acara-acara insya Allah setelah pandemi selesai semuanya kembali seperti semula, lancar rutinitas semuanya. Dan ada juga lomba catur. Jadi kemarin ada lomba catur. Jadi biasanya kampus ini kita sering mengadain lomba. Lomba kampus ini bermacam-macam, ada dari segi olahraga, ada dari segi ilmiah, ada dari segi masuk hadis sama Quran masuk ke apa ya? Keagamaan, ilmiah contohnya waktu itu ada talhis buku, ada meringkas buku, habis itu ada dalam segi keolahragaan seperti catur gitu. Jadi insya Allah kalau di kampus ini kegiatan sih ada terus ya kan, tapi masih dibatasin. Kalau dulu nggak berhenti sih kegiatan. Biasanya itu setiap minggu hari Selasa, kan Selasa dulu ya. Kalau Selasa dulu itu pelajaran tuh mentok-mentoknya siang. Dulu siang doang. Jadi setelah siang itu kita adakan seminar dari kampus. Tapi sekarang online semua ya, setiap hari bisa sampai sore, bisa sampai malam seperti itu. Jadi gitu sih kegiatan olahraganya. Nah, kan kalau misalnya olahraga nih, olahraga tuh apakah ada fasilitasi kan, misalnya kita atau misalnya kita nggak suka olahraga ini atau itu, apakah ada pilihan lain gitu selain yang tadi disebutkan? Ya kalau pilihan lain ya tergantung setiap orang ya. Kayak kampus ini cuma menyediakan wadah aja. Ya kalau misalnya kita nggak suka olahraga, cobalah pindah ke melukis. Kalau kita nggak suka melukis, pindah ke olahraga seperti itu. Tapi insya Allah dari segala aspek yang kampus tawarkan, insya Allah udah cukup lah. Cukup untuk melatih keterampilan. Insya Allah cukup semua lah. Soalnya kan nggak semua orang suka pada olahraga, nggak semua orang suka pada melukis. Tapi insya Allah semua udah terfasilitasi oleh kampus lah. Juga olahraga kan, alhamdulillah
tahun ini tahun kemarin 2021 ya kampus baru aja menyediakan fasilitas gym. Oh, gym ya. Nah, jadi kalau yang nggak suka olahraga bola ataupun tadi kriket ataupun bela diri, jadi bisa disalurkan di gym, ya kan? Entah dia pengen berotot kan, atau dia pengen diet kan, pengen diet kan, di situ di kampus disediakan fasilitas gym, ya seperti trekking itu lari, habis itu angkat beban, sepeda, semuanya ada insya Allah. Kalau misalnya kan sepak bola tuh, kita mainnya biasanya di mana nih Bang Fawaz nih? Kalau biasanya ke main bola ya kan, karena kebanyakan orang Indo juga suka bola, ya kan. Kita ya inisiatif ya kita mainnya ya sendiri-sendiri doang, negara kita sendiri doang. Karena setiap negara biasanya dia beda-beda, ya kan. Di sana, misalnya di sana dari orang-orang benua Afrika, habis itu di sini orang Thailand, di sini orang Filipina. Jadi kita untuk untuk olahraga setiap harinya, setiap sorenya itu biasanya kita di kotak-kotakan aja sih, patungan bola, patungan gawang seperti itu. Tapi kalau misalnya ada lomba-lomba antar jurusan ataupun antar asrama, itu nanti biasanya gabung dari semua negara, dari semua benua, bukan negara khusus saja, tapi semua gabung dalam lomba tersebut. Nah mungkin itu beberapa kegiatan yang dari kampus atau dari asrama mungkin yang disediakan di asrama. Nah, bagi sobat aku ID yang ingin bertanya, mungkin bisa bertanya di kolom komentar atau langsung di kolom pertanyaan di samping kanan. Jadi ntar kita bisa sharing-sharing. Ada satu lagi belum? Rifla. Oh iya. Nah, jadi alhamdulillah kita kan mahasiswa di sini kan di negara UAE ya. UAE kalau dikenal sama orang luar tuh kan negara Dubai, Abu Dhabi, yang mana Dubai tersebut itu kota pariwisata. Kalau kita lihat artis-artis, pemain sepak bola, ketika mereka liburan biasanya itu ke Dubai. Nah, jadi kita spesifiknya di Sharjah kan, kampus kita, tapi dekat dengan Dubai, mungkin setengah jam doang. Nah, jadi biasanya kampus itu menyediakan fasilitas bus, ya kan, akomodasi transportasi lah, ya kan, dari kampus untuk kita berangkat ke tempat-tempat wisata. Contohnya kemarin nggak salah, ya kan. Ke Khorfakan ya? Ke Khorfakan. Kemarin ke Khorfakan. Habis itu sebelumnya lagi ada namanya Global Village. Habis itu sebelumnya lagi ada ke Burj Khalifa. Pokoknya kampus sudah menyediakan fasilitas akomodasi dan transportasi bagi kita yang ingin liburan. Ya kan? Contohnya kemarin kita liburan ini disediakan kampus bus. Ya, kemudian snack juga dapat ya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, kan katanya Sharjah ini tuh kota pendidikan. Kota pendidikan. Apakah benar atau banyak museum atau kayak gimana tuh Kak? Jadi Sharjah ini dibandingkan dengan 7, kan kita UAE kan ada 7 bagian wilayah, negara bagian wilayah. Jadi Sharjah ini memang kita sebutnya negara ya Pak, negara bagian wilayah, ya kan. Bagian wilayah di sini kita mengedepankan Syekh Sultan Al-Qasimi ya selaku gubernur sini dan selaku pendiri kampus. Ya kan, karena nama Al-Qasimi ini diambil dari nama beliau. Nah, jadi Sharjah ini memang diutamakan untuk negara pendidikan, negara bagian pendidikan. Nggak seperti tempat bagian lainnya yang mana bagian lain mengedepankan ekonomi dan pariwisata seperti itu. Ya, banyak museum juga, banyak Majma'ul Quran juga, event-event tentang ilmiah tentang keagamaan di Sharjah ini banyak, insya Allah. Makanya kampus Al-Qasimi ini sengaja ditaruh di Sharjah. Seperti itu. Nah, mungkin apakah ada kegiatan lain selain yang disebutkan tadi Kak? Atau tambahan yang selain itu? Untuk kegiatan lain mungkin kurang tahu ya. Kalau untuk negara-negara lain, kalau untuk negara kita kan, kita biasanya di luar itu kita ada organisasi. Oh iya. Jadi di kampus ini kita selaku orang Indonesia, kita punya 2 keorganisasian. Satu AQID nih kan, Al-Qasimi University Indonesia. Ya kan, ini kan internal ya, persatuan, jadi kayak PMI ya kan? PPMI. Jadi PPMI kan skala kecilnya yang kampus. Ya, jadi kita di sini buat organisasi yang mana organisasi tersebut yang membawa anak-anak Indonesia yang lingkupnya di Al-Qasimi doang. Ya kan. Habis itu ada juga namanya PPI UAE. PPI UAE itu
skalanya lebih besar. Iya. Itu keseluruhan Mahasiswa. mahasiswa di Uni Emirat Arab, yang mana dia bisa bawa Al-Qasimiyah, bisa bawa, ada kampus Emirates University, ada lagi Muhammad Al-Khamis, semua ya kan, seperti itu. Di luar itu ada juga organisasi gitu. Nah, untuk organisasi ini nih Kak, apakah ada kegiatan-kegiatan khusus, mungkin kegiatan antara organisasi dengan mungkin kedutaan ya? Apakah ada tuh Kak? Iya, kemarin yang karena kan sekarang nih Expo ya. Iya. Ada kegiatan besar yaitu Expo. Jadi kemarin itu pihak dari KBRI itu pengen banyak mengajak kita untuk berkontribusi dalam acara Expo tersebut. Ya, yang paling besar itu ketika acara penyambutan Jokowi, penyambutan Presiden Joko Widodo, ya kan, nggak boleh langsung dengan Jokowi. Iya, nggak boleh, Nah, ya. jadi Presiden Joko Widodo kemarin datang, Iya. staf KBRI banyak membutuhkan kontribusi kita, ya kan. Kemarin ada juga yang disuruh buat mendampingi staf-staf negara. Habis itu ada juga yang mengurus acara tersebut dari A sampai Z ada juga. Habis itu ada juga yang untuk menyambut tamu. Ya kan, menyambut tamu besar lah. Seperti saya kemarin, saya dapat bagian untuk menyambut pintu khusus untuk staf, pokoknya staf ada yang DPR, ada yang di Rut Telkomsel, ada yang di Rut Gojek. Ada juga kemarin saya ketemu Pak Wisnu Tama. Sama siapa tadi? Kaisang. Oh, ya, Kaisang datang juga kemarin. Seperti itu. Jadi kegiatan kita sama KBRI insya Allah banyak juga, ya kan. Seperti tahun ini Expo gitu. Nah Kak, sini ada satu pertanyaan tadi, mungkin dari kampus. Apakah ada jalur khusus untuk kita masuk ke Al-Qasimiyah gitu, atau ke Emirat ini? Kan beberapa orang bilang yang menyediakan beasiswa itu cuma di Al-Qasimiyah nih Kak. Apakah ada jalur khusus gitu yang lain? Maksudnya jalur khusus ke Al-Qasimiyah atau ke kampus Emirat? Emirat secara umum. Secara umum. Kalau sebenarnya ini saya jawab yang saya tahu dan saya tidak tahu ya. Kalau setahu saya yang untuk beasiswa ini, yang beasiswa full ini di Al-Qasimiyah University. Habis itu satu lagi yang ada mahasiswa juga di Muhammad Al-Khamis itu. Yang mana Muhammad Al-Khamis itu mahasiswanya itu mereka SMP dan SMA-nya di sini. Oh, iya. Jadi nggak ada jalur SMA-nya di Indo seperti itu. Tapi yang untuk lainnya yang saya ketahui itu yang lainnya berbayar. Nah, gitu. Yang pokoknya di dua itu doang sih. Tapi yang lainnya wallah alam ya. Iya. Mungkin saya kurang tahu beritanya. Tapi sepengetahuan saya cuma segitu doang. Nah, kembali ke kegiatan di luar perkuliahan Kak. Ada yang bertanya, apakah ada fasilitas olahraga khususnya untuk akhwat nih Kak? Untuk akhwat ada fasilitas olahraganya. Kalau penasaran sama kegiatan akhwat, bisa di follow Instagramnya apa? Emirah PPIUAI. Emirah PPIUAI. Nanti yang akhwat pengen tahu kegiatan seputar mahasiswa di Al-Qasimiyah, bisa di follow Instagram tersebut. Karena Aku ID ini ya bukan khusus ke mahasiswi doang, mahasiswa dan mahasiswi. Tapi untuk pengkhususannya bisa di follow Instagram Emirah PPIUAI. Insya Allah lengkap di sana. Oke Kak. Nah, kan udah ada beberapa kegiatan-kegiatan nih Kak. Bagaimana sih Kak, khususnya antum memanage waktu khususnya untuk memilih perkuliahan atau memilih kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan ini? Untuk sebenarnya kalau kita lihat jadwalnya ya, kalau saya rasakan selama ini dari kegiatan luar kampus dan dari kegiatan di luar perkuliahan dan kegiatan kuliah tersebut itu nggak ada yang bertabrakan. Jadi udah termanage gitu sama kampus. Contohnya ya ketika kita hari kuliah, ya hari kuliah doang. Habis itu kalau misalnya hari kuliah untuk ekstrakurikuler, ya itu doang. Jadi nggak ada tabrakan. Insya Allah udah pas lah. Gitu. Nggak harus manage waktu sih. Udah di manage sama kampus, insya Allah. Ini kalau ke paus ini apa aja nih yang dipilih
di kegiatan-kegiatan di kampusnya nih? Kelihatan. Sebenarnya Milih melukis bisa nah, atau apa yang lain? Apakah ada yang pernah ikut dulu walaupun udah berhenti kita gimana? jadi sebenarnya dulu pernah ikut fotografi. Oh pernah ya. Fotografi. Tapi dari saya sendiri apa namanya? Jadi kemarin pas ikut fotografi itu ketika kita ada acara tersebut kita harus hadir. Misalnya kita ini lagi ada kesibukan, Oh, iya. misalnya entah ada kegiatan sama kawan-kawan ataupun jalan-jalan sama teman, tiba-tiba dari pihak fotografinya nelpon, ayo apa namanya ada acara ini kita harus standby gini. Jadi saya agak merasa terganggu sih. Jadi ya semenjak itu saya putuskan untuk off dulu. Tapi nggak tahu nanti selanjutnya gimana. Gitu. Nah, mungkin karena nggak ada pertanyaan juga nih kayak mungkin cukup jelas ya kegiatan di luar perkuliahan ini. Nah, apalagi kita tenang aja ya. Tenang aja sobat Aquaedi, insya Allah di Alkosimia ini khususnya tuh banyak kegiatan-kegiatan yang kita butuhkan dari ketampilan maupun keilmuan. Jadi baik kegiatan untuk diri sendiri atau diri orang banyak. Insya Allah jangan takut ya Kak untuk kita harus ngapain sih? Kita harus ngapain? Insya Allah udah terkonsep. Insya Allah ya Kak. Mungkin ada kata-kata terakhir gitu Kak untuk para sobat-sobat Aquaedi? Oh, untuk kata-kata terakhir ya. Jadi insya Allah kalau antum pengen mendaftar di Alkosimia ya kan, antum masih masih ragu-ragu apakah di Alkosimia ini, ada itu, nggak ada itu. Insya Allah menurut saya sendiri itu sudah lengkap semuanya. Karena topik hari ini kita kan membahas tentang kegiatan di luar kampus. Jadi antum gak usah cemas di sini. Di sana nanti belajar doang, nggak ada kegiatan lain. Di sana masuk kelas, keluar habis itu udah tidur, habis itu nggak ada itu. Ya insya Allah ada semua lah. Ya kan antum dapat segi akhiratnya dan pengalaman di UAI juga dapat juga insya Allah. Makanya jangan ragu-ragu lah gitu. Nah, terima kasih banyak nih kepada Sama-sama. Kak Fawaz atas waktunya sudah menyempatkan untuk datang ke kegiatan kita yaitu Know Your Campus. Dan untuk sobat Aquaedi, jangan lupa stay tune terus kepada kegiatan Know Your Campus selanjutnya, baik membahas kegiatan-kegiatan di kampus kesehariannya, baik maupun kegiatan tentang jurusan-jurusan yang di kampus. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.